Perkenalkan, nama saya Bakti Udawiradika Utama. Saya dari kelas B kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa pengenalan tentang hardware. Salah satunya adalah motherboard. Motherboard atau mainboard adalah papan sirkuit tempat sebagai komponen elektronik saling terhubung seperti pada PC atau Macintosh dan biasanya disingkat dengan kata MOBO. Pengertian lain dari motherboard adalah papan utama berupa PCB yang memiliki chip BIOS, jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat. Fungsi utama dari mainboard ini sebagai penghubung antar hardware seperti prosesor, RAM, VGA, LAN card, mouse, keyboard, dan lain sebagainya. Selain itu, mainboard juga berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data pada sebuah komputer. Contohnya sebagai berikut. Baik, yang kedua adalah CPU. CPU yang merupakan singkatan dari Central Processing Unit adalah komponen keras atau perangkat hardware yang memproses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Fungsi CPU bisa juga melakukan operasi aritmatik dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. Contoh dari CPU sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nesa Tita Nurlela, NIM 3411201048. Saya akan menjelaskan 3 fungsi komponen hardware. Pertama, hard disk. Hard disk merupakan perangkat keras yang terdapat pada komputer. Hard disk berfungsi sebagai alat penyimpanan data secara permanen. Peran hard disk sangat penting untuk penyimpanan data karena jika hard disk rusak, semua data akan hilang. Yang kedua, CD atau DVD-ROM merupakan unit tambahan yang terdapat pada PC komputer yang berfungsi untuk membaca file yang terdapat pada kepingan CD atau DVD. DVD dan CD memiliki perbedaan, yaitu CD hanya dapat membaca media penyimpanan CD-R atau CD-RW, sedangkan DVD-ROM dapat membaca media penyimpanan CD-R atau RW dan DVD-R dan DVD-RW. Yang ketiga, floppy disk, yang lebih dikenal sebagai disket, merupakan alat penyimpanan data yang ruangnya hanya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Syarafina Haris dengan NIM 3411201033. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi heatsink. Fungsi heatsink yaitu untuk memperluas panas dari sebuah prosesor agar suhu di dalamnya menyebar luas. Dengan kata lain, heatsink mempunyai fungsi untuk mendinginkan sebuah prosesor. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang sound card. Pada awalnya, sound card merupakan perangkat pelengkap dari sebuah komputer, tetapi semakin ke sini, sound card merupakan perangkat wajib yang harus ada dalam komputer. Sound card memiliki fungsi yaitu untuk merekam ataupun mengeluarkan suara dari sebuah komputer.
Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang baterai BIOS. Baterai BIOS memiliki fungsi untuk memberi pengaturan tanggal, waktu, ataupun lainnya sehingga dapat tersimpan secara utuh di dalam komputer walaupun komputer tersebut dalam keadaan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Subarja dari kelompok 5 Orarkom. Saya akan menjelaskan dua perangkat hardware. Pertama, BIOS atau juga BIOS disebut juga Basic Input Out System. BIOS merupakan suatu software yang mengatur fungsi dari perangkat keras komputer. Fungsi utama BIOS adalah untuk memberikan instruksi yang dikenal dengan istilah POS atau Power On Self Test, yaitu perintah untuk menginisiasi dan identifikasi perangkat sistem seperti CPU, RAM, VGA card, keyboard, dan mouse, hard disk, optical, dan hardware lainnya pada saat komputer mulai booting. Yang kedua, saya akan menjelaskan perangkat yang dinamakan perangkat motherboard. Perangkat motherboard adalah wadah dari berbagai komponen elektronik yang saling terjalin untuk membuat perangkat PC bekerja. Pada motherboard terdapat chip BIOS atau program penggerak dan konektor yang digunakan untuk menghubungkan setiap perangkat. Motherboard memiliki juga fungsi utama sebagai pusat penghubung antar perangkat yang terpasang pada sebuah PC antara motherboard dan bagian-bagian lainnya, atau bagian-bagiannya dapat menghubungkan kode-kode yang akan difungsikan menjadi sebuah kinerja pada perangkat komputer. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.